سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar diryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Habaibna al-azzah wal asatidatil fudala hadirin hadirat rahimakumullah. Para sesepuh, para habaib, terkhusus kepada anak-anak putra-putra almarhum Al-Habib Kazim bin Yahya. Mudah-mudahan Allah berkahi mereka, mudah-mudahan Allah bimbing mereka, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka orang yang selalu patuh dengan perintah Allah, dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Juga para kiai, ustaz, Cecep, juga yang lain-lain di dalam juga banyak. Habib Ahmad bin Hussein yang tadi sudah menyampaikan ceramahnya. Malam 12 Rabiul Awal, malam bahagia. Tidak ada orang Islam yang tidak senang, dan itu sepatutnya dilakukan oleh orang Islam, senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Orang yang senang menandakan dia cinta. Orang yang senang menunjukkan dia cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, fadl yang Allah berikan. Fadl di sini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengartikan bahwa fadl adalah ilmu. Wa birahmatihi, rahmatnya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali, tapi tafsir yang paling baik atau tafsir yang paling utama itu ketika Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Rahmat itu disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus engkau Muhammad SAW tidak utus kecuali untuk menebar rahmat. Berarti Nabi itu, Nabi Muhammad SAW adalah penebar rahmat. Jadi kalau kita mendapatkan dua hal itu, fadl, ilmu dan rahmat, maka kita diperintahkan dalam Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian bersenang-senang. Jadi senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW atau datangnya Nabi Muhammad SAW. Huwa khairun mimma yajma'un. Rasa senang itu, rasa bahagia itu lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan. Punya duit banyak, nggak maulid, nggak bisa bersenang-senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, itu tidak lebih baik. Artinya begitu. Punya harta berlimpah tapi tidak pernah mengenal kalau ada orang
yang berkumpul untuk mengingat Nabi Muhammad SAW, mempelajari sifat-sifatnya, syama'ilnya, kebaikan-kebaikannya, akhlaknya, fisiknya bahkan. Ada orang bertanya, memang zaman dulu ada orang membahas tentang fisik Nabi? Itu pertanyaannya. Ada yang mengatakan, oh itu nggak zaman Nabi, adalah bid'ah. Tidak ada zaman Nabi. Ya. Tapi di dalam maulid itu sendiri apa yang terjadi? Mengingat, mengenang, nanti dibacakan maulidnya. Ya, akan dibacakan maulidnya, syama'ilnya. Bagaimana sifat Rasulullah SAW? Apakah di zaman para sahabat ada orang-orang yang menceritakan tentang fisik Nabi? Ternyata banyak sekali. Banyak. Bahkan bukan di para sahabat, bukan hadis, tapi ayat. Allah menyebutkan tentang dada Nabi Muhammad SAW. Alam nashrah laka sadrak. Allah menceritakan dadanya Nabi Muhammad SAW. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Rasul Allah SWT menceritakan tentang punggungnya Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan lisan Nabi Muhammad SAW. Apa disebutkan dalam Al-Quran? Wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan terlalu cepat lisan situ adalah lisan Nabi Muhammad SAW. Hati Rasulullah SAW semua dibahas tentang bagaimana fisik Rasulullah SAW. Jadi ini bukan sesuatu hal yang dipahami oleh orang-orang sebagian. Sekarang mulai banyak lagi, ya, mulai ramai lagi orang membid'ahkan acara maulid. Maulid itu baik. Kalau dikatakan oh itu amalan orang Syiah, ada yang mengatakan begitu. Para ulama tidak pernah mengambil pendapat orang Syiah untuk dijadikan dalil. Dalil itu Al-Quran, hadis, qiyas, ijma', itu dalil. Kalau pendapat orang Syiah, apalagi sejarah, katanya yang merayakan maulid ini adalah orang Syiah, kan katanya. Bisa benar, bisa salah, dan itu tidak dijadikan sumber hukum. Tapi yang jelas para ulama sepakat rame-rame. Berapa jumlah mereka? Dikatakan ada 120 hafid. 120 hafid. Banyak itu. Kalau hafid sering saya sampaikan, berapa hafid itu? Yang sudah menghafal Quran, menghafal hadis, berapa? 100.000 hadis. Ini ada 120 ulama ahli hadis, pakar hadis yang membolehkan maulid Nabi Muhammad SAW untuk merayakan maulidnya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan la yajtami'u ummati ala dhalalah. La yajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah sepakat terhadap sesuatu yang sesat. Sabda siapa itu? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatku, saya ulang lagi, umatku tidak akan sepakat kepada hal-hal yang sesat. Jadi kalau maulid itu disepakati semua ulama dari zaman dahulu, tawassul dan lain-lain itu semua ulama. Jarang, hanya beberapa gelintir saja yang meramaikan YouTube aja, ya. Yang ramai-ramai meramaikan YouTube mengatakan bid'ah terhadap acara maulid. Tapi sepakat para ulama dari zaman dahulu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa beliau? Pengarang kitab Bulughul Maram, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan beliau itu bukan cuma hafid, tapi mendapat julukan Amirul Mukminin yang sudah menghafal 300.000 hadis sanadan wa matnan. Sanadnya dan matannya 300.000. Masya Allah. Al-Imam Suyuti, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam yang nanti kita akan baca maulidnya, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Beliau juga seorang yang hafid. Dari sekian banyak itu
Kalau mereka sudah sepakat, para ulama sepakat tentang satu hukum, insya Allah nggak sesat. Begitu, ya. Termasuk speaker ini sepakat ya. Ulama semua sedunia pakai ini ya. Saya pernah ngomong nggak pakai speaker, pumpung sana pakai speaker ya. Orang pakai speaker di mana di dunia, habaib, seluruh habaib, ya. Habib Zain yang hidup sekarang, Habib Abu Bakar masyhur, Habib Umar bin Hafid, Habib Salim, Habib Muhammad Al-Haddar, Habib Abdurrahman, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah, itu orang-orang semua pakai. Di Suriah, madhab Syafi'i seluruhnya tidak ada itu orang repot dengan speaker, nggak ada. Makanya tadi umatku, ayo ikut Rasulullah, ya. Kalau ada hadisnya ikut Rasulullah. Kalau yang nggak ada udah biarin aja, itu hasil ijtihad, nggak usah diperdebatkan. Ikut Rasulullah, bagaimana kata Rasulullah? Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Jadi kalau sekarang ini ada orang pakai speaker dianggap sesat, berarti yang masuk surga kan dikit jadinya, ya. Kalau cuma masalah seperti ini, ya ini nanti terkotori lagi nih, malam maulid harus pada pakai speaker. Karena saya pegang speaker, jadi saya ingat gitu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi perhatikan itu, nggak usah kita berdebat buang waktu, ya. Berdebat itu hanya akan mengeraskan hati. Udah begitu aja. Ciri-cirinya bagaimana? Ulama semua sedunia tawasul. Ini tawasul boleh. Tapi ada 1-2 orang, siapa itu? Ibnu Taimiyah. Satu Ibnu Taimiyah, siapa lagi? Ya, cuma Ibnu Taimiyah aja, ke bawah nggak ada lagi, sampai 600 tahun baru ada namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari 600 tahun ada satu orang, kemudian datang lagi generasi berikutnya setelah 600 tahun namanya Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengharamkan tawasul. Dari generasi itu ada banyak ulama mengarang kitab, hafid, ahli tafsir, fuqaha, mufassirin, ya. Para ulama-ulama tidak ada satupun yang mengharamkan. Berarti pendapat ikut yang mana? Ikut jumhur, ikut yang banyak, itu pahami, selamat nanti, ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi sifat Rasulullah SAW sudah kita buang speaker nih, ya. Kita selesaikan, pokoknya tidak selesai, ya. Yang mau pakai speaker yang kamu pakai nggak apa-apa, ya. Tapi yang jelas kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi fisik Rasulullah SAW disebutkan dalam Al-Quran, ya, sebut satu persatu. Kemudian pertanyaannya, apakah ada di zaman Nabi itu orang-orang yang, gitu ya, ada nggak di zaman Nabi itu orang-orang yang membahas, ingin tahu tentang fisik Rasulullah SAW? Ada. Orang-orang yang lihat Rasulullah, yang sudah melihat Rasulullah pun dia menginginkan untuk melihat atau menceritakan lagi bagaimana Rasulullah SAW. Siapa itu? Cucu Nabi Muhammad SAW. Namanya Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain As-Sibit, cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Dia datang kepada Hind ibnu Halah, datang, kemudian tanya, sifli Rasulullah, ceritakan padaku bagaimana Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Jadi kalau artinya maulid itu menceritakan tentang sifat Rasulullah, dari zaman dulu juga sudah dimulai. Bukan dimulai oleh orang Syiah di abad 2, kemudian ada yang mengatakan abad 3 dan sebagainya. Bukan. Di zaman Rasulullah sudah diperingati, diceritakan, diambil. Orang-orang bertanya kepada Hind bin Halah, yaitu siapa? Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu dan Imam Husain, bertanya tentang bagaimana sih fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kelahirannya, Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang kelahiran Nabi Musa, diceritakan Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihissalam, diceritakan kelahirannya. Kalau Nabi Isa boleh, Nabi Zakaria dan Nabi Musa diceritakan, apalagi dengan Rasulullah SAW. Kelahiran disebutkan.
dalam Al-Quran, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang, jadi lahir ya, datang itu akan dilahirkan, berarti setelah itu nanti Nabi yang bernama Ahmad. Nabi Isa mengatakan akan datang setelahku Nabi yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mengerti Al-Qurannya ada, hadisnya juga ada, riwayat-riwayatnya ada, maka tidak perlu lagi, maka kuatkan iman kita semua bahwa kita ini melakukan hal legal. Yang kita lakukan itu syar'i, artinya ada disyariatkan. Disyariatkan oleh siapa? Kita di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis juga disebutkan. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mengerti bahwa dalil-dalil itu ada, dan yang beristidlal, istidlal itu yang mengambil dalil, siapa? Para ulama. Maka kita fahami bahwa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak bisa disebut bid'ah. Karena apa? Hasil ijtihad ulama tidak bisa dibid'ahkan. Jelas. Saya ulang. Hasil ijtihad ulama, setuju kayak kita, tidak setuju, tidak bisa dibid'ahkan. Kalau ulama ya, kalau yang benar-benar ulama, makanya siapa yang mengatakan itu, yang mengatakan bahwa ini maulid itu boleh? Ibnu Hajar Al-Asqalani, cukup ilmunya, sudah jangan ditanya lagi tentang keilmuan beliau. Jadi ini yang kita lakukan ini legal, yang kita lakukan itu benar menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jumlahnya berapa tadi saya sebutkan? 120 hafid, dan tidak ada satu hafid pun yang melarang maulid, itu yang jelas. Terhitung oleh para ulama ada 120 hafid ahli hadis, pakar hadis yang mengatakan boleh, dan tidak ada satu pun yang membid'ahkan sampai memasukkan ke dalam neraka, nggak ada. Kalau lagi itu Ibnu Taimiyah, ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah bagaimana? Ibnu Taimiyah tidak menyesatkan, ya. Ibnu Taimiyah yang ditiru itu pun juga tidak menyesatkan orang yang mengatakan mereka dapat pahala dengan kumpul-kumpul dapat pahala. Walaupun katanya maulidnya itu dianggap bid'ah, tapi kumpulnya dapat pahala, agak bingung juga ya. Ya. Jadi kumpulnya untuk mengagungkan Nabi itu mendapatkan pahala. Jadi ini pendapat jumhur. Kalau sudah jumhur yang mengatakan, sudah, ya, yang lain lewat, sudah ikut pendapat jumhur ulama. Hadirin rahimakumullah, di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah dilihat oleh para orang-orang sebelumnya. Orang-orang Yahudi menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi malam dilihat, katanya ada Al-Kaukabul Ahmar, ada bintang yang berwarna merah, berarti malam itu akan dilahirkan Nabi akhir zaman. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, usianya lebih tua dari Rasulullah 7 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun. 7-8 tahun itu sudah mulai dengar, ingat ya, anak yang sudah umur 7 tahun, 6 tahun bahkan kalau kita bawa ke pengajian, dia ingat, oh saya dulu pernah hadir maulid, oh begini, yang ceramah fulan, adanya begini, dia sudah ada ya. Dan itu Al-Imam Hasan bin Thabit, sahabat Rasulullah SAW, menceritakan di malam 12 Rabiul Awal, ya, malam 12 Rabiul Awal. Di malam itu orang-orang Yahudi bertanya, menanyakan, ada nggak anak yang lahir pada pagi hari ini? Ditunggu. Ringkas cerita dilihat dan tahu rumah itu ada rumah Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Di situ Sayyidina Aminah ketika melahirkan anak yang tampan. Lo bayangkan kalau anak bayi itu walaupun tuanya nggak tampan gitu ya, itu bayinya pasti lucu, pasti ganteng, tampan, ya, enak dilihat. Semua bayi enak dilihat, walaupun tuanya gelap gitu ya, walaupun tuanya nanti seperti ini, itu semua bayi masya Allah. Apalagi bayinya Nabi Muhammad
Luar biasa tampannya Rasulullah SAW. Orang itu kalau beranjak dewasa, begitu ya, akan berubah. Tapi Rasulullah SAW nggak ada perubahan. Perubahannya semakin sempurna, sempurna, sempurna. Ya, semakin bercahaya, tambah cahaya, tambah cahaya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya beda. Dan orang-orang waktu itu, si Yahudi tadi melihat Nabi yang dianggap akhir zaman tadi, dilihat bayinya benar, ciri-cirinya ada pada Rasulullah SAW. Kemudian dipastikan lagi, dia lihat bagian belakang ada khatamun nubuwah, stempel kenabian. Ketika dilihat, pingsan dia, belum bisa menerima. Kenapa? Dia begitu pingsan, kemudian disadarkan oleh orang-orang, ditanya, kenapa? Mengapa kamu tadi terjatuh? Kenapa kalian pingsan? Kenapa? Apa yang terjadi? Dia mengatakan, wailakum dahabatin nubuwah min Bani Israel. Karena sudah hilang kenabian dari Bani Israel. Nabinya ke orang Arab, akhirnya ke orang Arab, dia belum bisa menerima itu. Kaget. Dia maunya nabinya sesuai dengan yang dia inginkan dari Bani Israel, tapi nabinya Allah pilih dari orang Arab. Itu penyebabnya. Dan penyakit itu ditularkan terus. Ya, sampai sekarang ada orang Islam yang tidak suka dengan Arab. Ya, orang tidak suka dengan Arab. Kenapa Nabi kok Arab? Ya, Nabi itu bukan orang Arab. Ada, saya pernah lihat di YouTube, nggak tahu itu salah minum obat apa itu ya. Ya, dia mengatakan Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Ya, nggak tahu orang mana sih sekarang. Ya, Nabi Muhammad, kata Rasulullah SAW pada dalam hadis itu ya, ana Arabul Arab. Aku intisari daripada Arab. Arabnya Arab itu Nabi Muhammad SAW. Ya, ada orang bodoh mengatakan seperti itu. Jadi ciri Rasulullah SAW dikenali, dipahami, dimengerti, dipelajari. Sampai-sampai Masya Allah ada ulama rajin menulis ciri-ciri Nabi Muhammad yang ada dalam Taurat, Zabur dan Injil. Dikumpulkan, ditemukan di situ ada 110 sifat Rasulullah SAW yang ada pada Zabur, Taurat. Itu disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat Nabi Muhammad itu sudah dikenali. Merugilah orang Islam, dia Islam tapi dia tidak kenal sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan Maulid dikumpulkan orang-orang untuk apa? Untuk mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan lagi, ini ada manusia yang wajib kita kenali sifatnya seperti tadi hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Mengenal Rasulullah SAW di beberapa kitab ahlul kitab yang ada, bukan hanya, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya di dalam Dalailul Kubra, ya, Khasaisul Kubra disebut, atau Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi menceritakan begini, mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang yang ngerti tentang kitab, itu disebutkan sifat Rasulullah SAW bukan hanya sifat Nabi, tapi sifat umatnya, sahabatnya pun sudah disebutkan. Sayyidina Abu Bakar pernah berdagang waktu itu ke Yaman. Sampai di Yaman ada seorang tua, kalau sekarang orang pintar, kalau dukun nggak pantas ya, orang pintar katanya. Dia orang pintar. Duduk Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dia bilang, sini, aku punya kitab. Kata orang pintar tadi, aku punya kitab. Ini umurnya sudah 400 tahun. Sudah bersamaku 400 tahun. Coba, ini dari buku-buku yang saya baca ini, kata orang tua tadi, ini sudah dekat masanya kelahiran Nabi akhir zaman, atau akan munculnya Nabi, bukan lahir, bukan kelahiran, tapi akan nampak, akan diutusnya seorang Nabi. Disebutkan begitu. Apa cirinya? Coba. Nanti ini sudah hampir, pengikutnya banyak para pemuda dan juga ada orang tua. Orang tua itu ciri-cirinya begini, begini, begini disebutkan. Dia kurus, putih. Orangnya kurus, putih. Kalau yang laki, salah satunya, subhanallah, sampai sedetail itu ya. Sampai sedetail itu nanti Nabi pengikutnya seperti apa ada dalam kitab-kitab
tadi di kitab-kitab Taurat, Zabur dan itu. Salah satu disebutkan dalam kitab itu bahwa Nabi pemudanya dia orang yang kuat, badannya yang kekar. Itu Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan yang satu orang tua itu tadi kurus, putih. Ada ciri di kaki sebelah kiri, ada tandanya. Kemudian juga ada tanda di atas pusarnya, syamah namanya. Ya, seperti tai lalat besar ada di atas itu. Kata orang tadi, coba lihat, aku lihat ciri-ciri pengikut Nabi akhir zaman itu orang yang pertama masuk Islam ada padamu cirinya. Orang yang mengikuti Nabi ciri-cirinya ada pada siapa maksudnya? Pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Coba lihat, bolehkah aku lihat perutmu? Kemudian dibuka, didapati di perut itu ada syamah. Dia mengatakan warabbil Ka'bah, warabbil Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa taala, engkaulah orangnya. Engkau adalah orang yang dimaksud dalam buku ini, dalam kitab ini, nanti yang akan datang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar setelah mendengarkan ramalan atau tadi yang dibacakan tadi, dia pergi. Sayyidina Abu Bakar meneruskan perdagangannya. Dan Nabi waktu itu belum dinobat jadi Nabi. Sayyidina Abu Bakar meneruskan perjalanan dagang. Setelah selesai dagang, Sayyidina Abu Bakar kembali lagi kepada orang tadi. Kemudian kembali, dia mengatakan begini, bagaimana? Aku akan pulang karena dia ini perjalanan harus melewati desa yang dimana orang tua tadi, si dukun tadi ada di situ. Dia kembali, kata si dukun tadi, dia mengatakan, aku takut tidak bisa bertemu dengan Nabi akhir zaman itu. Tapi aku menguntaikan beberapa bait syair memuji dia, memuji Nabi akhir zaman itu. Tolong sampaikan ini surat kepada nanti yang ada orang yang mengaku Nabi, ikutilah dia. Dan Sayyidina Abu Bakar belum tahu kalau itu Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah ya, belum menobatkan dirinya, belum turun wahyu pada beliau. Sampaikan salam kepada Nabi itu tadi, kemudian sampaikan bait syair ini. Sayyidina Abu Bakar kembali ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, orang-orang mengatakan begini, itu temanmu menjadi nabi, ngaku-ngaku jadi nabi, gitu ya. Dapat itu temanmu, karena Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah akrab sekali, Kata orang tadi maksudnya memprovokasi supaya tidak ikut, tapi justru Sayyidina Abu Bakar punya pengalaman yang luar biasa. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih Sayyidina Abu Bakar yang luar biasa. Ya, Masya Allah, digiring untuk terus bersama Nabi Muhammad SAW. Begitu dia sampai bertemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, mal khabar ya Muhammad. Dan dia belum tahu itu Nabi. Mal khabar, ada kabar apa ini wahai Muhammad? Kata Rasulullah SAW, al khabar minal Yaman, beritanya dari Yaman, orang yang kau temui itu. Dan aku tunggu syair apa yang ditulis oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah tahu bait syair yang dititipkan itu kepada orang tadi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar langsung orang pertama dari laki-laki yang masuk Islam, percaya langsung. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya ma'ad uli ahadin ilal Islam illa walahu kabwah. Tidak aku pernah ajak siapapun masuk Islam, pasti ada maju mundurnya, ada yang ragu, ada yang enggak, kecuali Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar begitu diajak langsung, karena Allah SWT berikan tanda juga. Kebayangkan itu, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabinya belum dilahirkan, ciri-cirinya sudah disebutkan. Dan kita sekarang berada setelah nabinya sudah dilahirkan, ciri-cirinya sudah jelas, tinggal kita mau menggali lagi bagaimana mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita meraih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayangi umatnya. Itu pesan yang terbaik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang pada kalian rasulun, seorang rasulun
min anfusikum, dari golongan kalian. Ada yang membaca min anfasikum. Kalau min anfasikum dari nafis, yang termahal, yang terbaik di antara kalian, Nabi Muhammad SAW. Azizun alaihi ma'anitum, berat dirasa oleh Rasulullah SAW apapun yang memberatkan kalian, apapun yang memberatkan kita, memberatkan Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum. Apa artinya haris? Haris itu benar-benar peduli, sayang, cinta Nabi Muhammad SAW kepada kalian. Artinya apa? Ayat ini menunjukkan apa? Kalau kita ingin mendapat cinta Nabi Muhammad, cintailah umatnya. Jangan pernah mau, ingat, ayo ini malam yang berkah, jangan pernah mau diajak oleh siapapun membenci umat Nabi Muhammad. Jangan pernah mau, karena itu bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tuntunan Nabi Muhammad SAW mencintai semua umatnya, cinta Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Jadi hati-hati, ada orang yang mengatakan al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dalam hal apa ulama itu dianggap warasatul anbiya? Waris dalam hal apanya? Pewarisnya, pewaris kasih sayangnya, pewaris kepeduliannya, cintanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wajib. Dan itu terwarisi oleh siapa? Oleh para habaib. Dan Habib Ahmad bin Umar kalau mau dakwah ke satu kampung, malam dia tahajud. Masya Allah, malam dia tahajud, berdoa, anak istrinya dibangunkan semua, ayo doa, minta kepada Allah SWT, mudah-mudahan saya berdakwah di tempat itu diterima, mudah-mudahan orang menjadi baik, yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak menutup auratnya, yang masih riba berhenti ribanya. Begitu cinta yang luar biasa. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, itu Nabi Muhammad SAW pada seluruh umat Islam, tidak pandang merek yang manapun. Ya, orang berbuat dosa, kata Habib Ali, waktunya tobat. Ya, waktunya tobat di bulan Rabiul Awal. Waktu itu kembali di bulan Rabiul Awal. Kembali ke mana? Kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pahami ini bersama. Kemudian apa yang bisa kita lakukan juga, mumpung kita berada di bulan Rabiul Awal, memperbanyak membaca salawat. Kalau kita baca salawat, Masya Allah, satu kali dibalas berapa? Satu kali dibalas 10 kali. Yang 10 kali dibalas 100. Yang 100 dibalas 1000. Yang 1000, Masya Allah, pahalanya besar. Ya. Kalau tadi yang 1, mengapa demikian? Betapa mulianya Rasulullah SAW. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, udkuruni adkurkum, ingat aku ingat kamu, kata Allah. Kamu mengingat aku, kata Allah, aku akan mengingatmu 1 kali. Tapi tidak untuk Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali, dibalas berapa? 10 kali. Mengingat Allah 1 kali, dibalas 1 kali. Itu kan kemuliaan yang luar biasa. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang harus mengerti jasa-jasa daripada Nabi yang mengajak kita untuk menjadi orang yang baik. Kita tahu sholat, ibadah, semua yang kita lakukan berkat Nabi Muhammad SAW. Semua kebaikan yang kita lakukan pasti akan bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semua pasti akan ada. Siapa yang bersalawat 10 kali, 500 kali, dalam hadis disebutkan tidak akan miskin. 1 hari 500. Setiap hari pokoknya 500. Setiap hari tidak akan miskin. Dia akan dicukupi semua rezekinya. Yang 1000, 2, dapat keutamaan 2. Dalam 2 hadis, dalam 2 riwayat. Yang pertama, dia tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Orang baca 1000, sedikit 1000. Para ulama dulu, Habib Abdullah bin Ali Bahsin, itu baca la ilaha illallah, wirid-wirid yang lain di umur 7 tahun, 70.000. 70.000. Kita kasih 500, kaget-kaget ya. Wah, 500 baca sholawat kecil sebentar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Redaksinya bebas. Ya. Boleh duduk, boleh berdiri, boleh bebas. Masya Allah. Kalau 1000 tadi melihat. Yang kedua,
iltahama katifahu katifi inda dukhulil jannah, nanti pundaknya sejajar dengan pundakku ketika masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, yang hadir di tempat ini kami mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saksikan kami datang kemari hanya untuk mengekspresikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Yang punya masalah, mudah-mudahan Allah angkat masalahnya. Yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sedang berusaha dagang, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpah gandakan rezekinya yang banyak, melimpah halal yang bermanfaat. Dan kita doakan juga untuk para ulama-ulama kita, Habib Muhammad Rizik bin Syihab, ya, guru kita, mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah sadarkan orang-orang yang berbuat zalim itu, kembalikan mereka ya Allah ke jalan yang baik, ke jalan yang diridhoi, sehingga mereka tidak lagi melakukan kezaliman pada guru-guru kami, para ulama kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ketika roh kita pisah dari jasad ini, insyaallah kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Fatihah dengan niat khusus, kita niatkan kepada para habaib kita, khususnya Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik. Ya Allah, sangat tidak layak maulid kakeknya sekarang kita rayakan, kemudian kita tidak peduli kepada cucunya yang terzalimi. Ya Allah, ampuni dosa kami. Kalau kami tidak peduli ini, ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami panjatkan, kita minta dengan keberkahan Al-Fatihah, dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan untuk umat Islam. Mudah-mudahan dijauhkan semua hal-hal yang buruk pada umat Islam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jami'ah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.